Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini ya. Video kali ini saya akan memberikan tutorial, tutorial terkait SPSS bagi pengguna baru ya, SPSS bagi pengguna baru. Nah, bagi yang sudah install silahkan dibuka SPSS-nya ya. Kebetulan dalam tutorial kali ini saya menggunakan SPSS versi ke-22. Nah, ketika sudah membuka layar SPSS-nya, di sini Anda akan menemukan dua layer ya. Layer pertama ini yang bergaris-garis ya, dan layer yang kedua ini yang putih gitu aja ya. Artinya apa? Layer yang pertama yang namanya untitled ini ya, itu digunakan untuk input data dan mengolah data. Nah, untuk hasil olahannya itu akan keluar di output di sini ya. Paham di sini ya. Jadi kedua-duanya ini penting ya, penting. Nah, ketika kita membuka SPSS, yang menjadi titik utama itu ada sebetulnya di bagian ini ya, di bagian ini. Karena di bagian ini kita akan menginput data, memasukkan data dan mengolah data. Nah, di layar ini ya, di layar yang untitled ini, yang bergaris-garis ini memiliki dua halaman juga ya, memiliki dua halaman. Halaman yang pertama itu ada data view dan yang kedua ada variable view. Apa bedanya? Kalau data view ya, ini gunanya untuk menginput data. Ya, ingat menginput data atau memasukkan datanya. Yang kedua, untuk variable view ini kita membuat variabel baru ya, membuat variabel baru. Nah, ketika kita membuka SPSS, terutama yang untitled ini ya, yang garis-garis ini, yang menjadi titik utama itu sebetulnya harusnya ini ya, yang variable view dulu. Karena kenapa? Di sini kita ingin membuat variabel, Jadi sebelum kita menginput data, kita harus membuat variabel dahulu. Jadi variabel itu seolah-olah seperti rumahnya ya. Jadi rumahnya harus ada dulu. Nah, bagaimana cara membuat variabel? Katakanlah kita memiliki variabel tinggi badan, berat badan, ya, dan sebagainya lah, ya. Namun sebelum itu, saya menjelaskan terkait ini, ya, name. Name di sini, ya, name di sini itu sama aja inisial, ya, inisial dari variabel gitu, ya. Dalam name ini tidak boleh ada spasi, ya. Ingat inisial dan tanpa spasi. Contoh tinggi badan, cukup TB gitu aja, ya. Yang kedua, katakanlah tinggi badan pada anak, berarti TB underscore ya, ingat tanpa spasi, TB underscore anak. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, di sini ya, di sini di type ini ya, kalau datanya itu berupa angka, ya tulis saja numerik ya. Oke, sudah. Sini udah numerik. Nah, setelah itu ya, di sini ada width, ada desimal, ada label. Nah, label ini itu untuk memberikan keterangan. Contoh TB tadi apa? Berarti tinggi badan. Jadi boleh di di spasi. Ini kita lebaran aja. Ini juga tinggi badan pada anak. Seperti itu, ya. Oke. Setelah itu, nah ini ada kolom di sini ya. Kolom di sini, di kolom measure ini, di sini ada pilihan ya. Ada scale, ada ordinal, ada nominal. Kalau datanya berupa angka, numerik, di awal numerik tadi, berarti datanya scale ya. Nah, nanti terkait apa data numerik, apa data kategorik ya, nanti akan ada di video selanjutnya. Maka jangan lupa untuk mensubscribe channel ini gitu ya. Baik, bisa ya dalam membuat variabel. Satu lagi yang paling penting ya adalah nama. Nama ini jangan sampai ketinggalan, nama respondennya. Jadi ditulis aja sih nama ya. Mohon maaf. Oke, nama. Namun type-nya di sini diganti string ya. Kenapa string? Karena string ini datanya ini bukan data numerik, bukan data kategorik, namun hanya tulisan saja.
Kalau tulisan saja berarti dibuat string, ya, begitu. Nah, kalau sudah kita buat variabelnya, ya ini selanjutnya silahkan dibuat variabel-variabel selanjutnya yang lain, ya. Nah, jika kita sudah membuat rumahnya atau variabelnya, maka kita masuk ke data view. Nah, di data view, ingat ya, kalau di variabel view, angka yang ke bawah ini menunjukkan jumlah variabel, ya. Namun di data view, angka yang ke bawah ini menunjukkan responden atau jumlah responden atau banyaknya responden, ya. Gitu, ya. Contoh misalnya, nama misalkan Budi, misalnya ya. Setelah itu di sini ada Andi, di sini ada Tuti, ada Adi misalnya, dan seterusnya ke bawah. Jadi ke bawah itu nama, ya, atau jumlah responden. Jadi beda ya antara angka yang di sini. Kalau angka di sini ke bawah itu menunjukkan variabel. Kalau angka di sini ke bawah menunjukkan jumlah responden. Nah, variabel tadi berubah ini, ya. Jadi ini rumahnya, ya. Ini rumah untuk data tinggi badan per anak. Ini juga tinggi badan anak di sini, ya, seperti itu, ya. Oh ya, mohon maaf, ini kita ganti aja biar berbeda, ya. Ini kita ganti BB gitu saja, atau berat badan. Baik, sudah di enter saja, ya. Baik, kembali lagi pada data view, ya. Kalau sudah dimasukkan, kita buat variabel, langkah selanjutnya adalah kita menginput datanya. Katakanlah si Budi ini berat badannya katakanlah 43, ya, 43,2 gitu, ya. Wah, ini ya, sebentar, ada yang bisa titik, ada yang bisa koma. Di laptop saya ini koma, 43,2 langsung, ya. Setelah itu berat badannya si Andi 45,1 misalnya, itu ya. Di sini misalnya berat badannya 55, maaf, 32 saja, ya. Sini 30 karena anak, ya. Nah, sekarang tinggi badan pada anak katakanlah 123, ya, 154, 143, 154, misal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, kenapa kok ada 000, ya? Ini kenapa ada 0? Itu karena di bagian desimal, ya, kita buat 0 saja agar tidak ada angka di belakang koma, kecuali bagi yang memiliki koma. Ini ya, seperti berat badan ini ada 43,2, berarti desimalnya 1, ya. Tinggi badan karena nggak ada koma di belakangnya itu 0, itu aja, ya. Baik, itu ya, itu terkait interface, ya, interface SPSS, ya. Bagaimana sedikit terkait bagaimana cara memasukkan data dan sebagainya. Nah, hal yang penting lainnya itu ada di bagian atas ini, ya, di bagian atas. Di bagian atas ini merupakan alat untuk melakukan pengolahan datanya, ya, melakukan pengolahan data mulai dari transform, analyze, dan sebagainya, ya. Di analyze ini ada descriptive dan sebagainya. Nah, ini merupakan alat untuk mengolah datanya, seperti itu, ya. Baik, mungkin begitu saja, ya, untuk video kali ini, pengenalan interface terkait SPSS, ya. Mungkin sekian. Selanjutnya akan banyak video lain, ya, terkait SPSS, setata, desain penelitian, ya, desain sampel dan sebagainya, ya. Maka dari itu terus ikuti channel kami untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.